Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Kau berkati teman-teman kami yang mendengarkan renungan ini, sehingga apa yang kami dengarkan bisa kami pahami dan kami jadikan teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Tidak jarang kita mendengar dari seorang guru yang berkata bahwa jangan mengurusi pekerjaan orang lain, melainkan selesaikan pekerjaanmu sendiri. Seringkali guru mengatakan hal ini ketika ia memberikan tugas, tetapi murid-muridnya selalu melalaikan. Banyak yang mengurusi pekerjaan orang lain, pekerjaan teman-temannya, namun tidak menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kebanyakan murid-murid akan menggerutu ketika mendapatkan tugas, dan ketika melihat satu temannya selesai mengerjakannya, maka ia akan meminta untuk menjadikan tugas itu sebagai PR. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tugas itu akan terlalaikan dan terlupakan, sehingga guru selalu mengingatkan kembali kepada murid-muridnya. Ketika beranjak dewasa pun masih banyak ungkapan yang terdengar, yaitu jangan mengurusi pekerjaan orang lain, tetapi selesaikan pekerjaanmu sendiri. Rupa-rupanya manusia seringkali ingin tahu akan urusan orang lain dan kehidupan orang lain di sekitarnya. Atau bahkan kita sendiri yang selalu ingin tahu tentang urusan orang lain dan mengomentari sesuai dengan standar pengetahuan kita sendiri. Mulai dari hal-hal sederhana hingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung privasi orang lain, seringkali secara tidak sadar kita tanyakan kepada sesama kita. Sehingga secara tidak sadar juga mungkin kita pernah menanyakan tentang keimanan orang lain terhadap Tuhan. Tak jarang manusia selalu ingin tahu tentang urusan orang lain, termasuk keimanan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyinggung privasi sesama kita, dan itu mungkin tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mempertanyakan hubungan pribadi teman kita terhadap Tuhan, hanya karena kita melihat beberapa sifat buruknya yang tidak sengaja keluar. Seperti contohnya, ungkapan bahwa dia sepertinya sering ke gereja, tapi kenapa kehidupan sosialnya tidak pernah akur dengan teman-temannya? Atau pertanyaan-pertanyaan seperti, dia seorang pengurus di gereja atau di komunitas rohaninya, tetapi kenapa usahanya selalu bangkrut atau hal-hal lainnya? Yang seperti itu mungkin secara sengaja tidak sengaja pernah ada di pikiran kita, atau bahkan ada dalam keseharian kita. Dan itulah yang menjadi problem dalam kehidupan kita, yaitu mungkin kita terlalu sering mempertanyakan kehidupan orang lain dalam kehidupan kita sendiri. Tuhan menciptakan anak-anaknya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Tuhan membentuk anak-anaknya baik jasmani maupun rohani dengan caranya masing-masing. Kita tidak pernah tahu kehidupan orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang ia lakukan, apa yang ia alami mulai dari ia lahir sampai saat ini yang kita kenal. Maka dari itu kita juga tidak perlu untuk mempertanyakan bagaimana keadaan rohaninya, bagaimana keadaan privasinya yang mungkin sebenarnya tidak penting untuk kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita semua dengan porsi yang berbeda-beda, dengan urusan dan tugas yang berbeda pula. Meskipun tujuan kita sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya semua tidak sama. Apa yang kita rasakan, apa yang orang lain rasakan, apa yang kita alami, apa yang orang lain alami, itu semua tidak bisa disamakan dengan satu sudut pandang.
semuanya pasti pernah mengalami hal yang di luar dugaan, dan mungkin ketika itu dilihat dari sudut pandang orang lain tidak bisa sama dan tidak akan pernah sama. Sama halnya dengan Petrus pada bacaan kita pada pagi hari ini, di mana ia mempertanyakan tentang orang lain, tentang murid yang mungkin lebih dikasihi oleh Yesus. Di situ Tuhan Yesus berkata bahwa tidak penting untuk mengetahui urusan orang lain, melainkan uruslah dirimu sendiri. Ikutlah dengan aku, dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa fokus buat dirimu sendiri, bagaimana kehidupan imanmu kepada Tuhan, bagaimana kehidupan pribadimu yang mungkin seharusnya lebih kita perhatikan daripada mengurus pekerjaan orang lain. Tidak ada salahnya kita sebagai sesama manusia mencoba untuk saling membantu, tetapi tanpa kita sadari mungkin kita lebih sering mengurusi kehidupan orang lain dibanding membantu kehidupan orang lain. Maka dari itu, sepatutnya kita lebih memperhatikan urusan kita pribadi, apakah kita benar-benar mengerjakan pekerjaan kita yang disuruh Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik? Apakah kita sudah benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan? Terkadang kita lupa akan diri kita sendiri karena terlalu mengurusi urusan orang lain. Di sini kita diajarkan untuk benar-benar mengerti tentang diri kita sendiri. Karena sebelum kita berusaha mengerti orang lain, kita juga harus memahami diri sendiri. Dan kita harus menyelesaikan pekerjaan kita dalam dunia ini sebelum kita mengurusi pekerjaan orang lain. Jangan sampai hidup kita terlalu sibuk dengan mempertanyakan tugas orang lain dan melupakan tugas diri sendiri. Kita akan tutup renungan ini dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami bisa fokus tentang diri kita sendiri, Tuhan, dan tidak terlalu mengurusi pekerjaan orang lain, tetapi kami bisa membantu sesama kami seperti yang Engkau ajarkan untuk saling mengasihi. Engkau berkati kami, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang bisa kami lakukan untuk sesama kami dan untuk-Mu juga, Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.